Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andayati. Waalaikumsalam, Buzai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Buzai gimana? Alhamdulillah. Kalau saya lihat nih Bu Andayati, sepertinya ada hal yang ingin disampaikan. Apa Iya. sih? Saya di sekolah. Apa ya? Masalahnya itu, murid saya itu memiliki perilaku menguasai teman-temannya itu. Nah, tujuan saya mau berbincang-bincang dengan Buzai ini, apa ya? Mau mencari solusi. Bagaimana saya bisa merubah perilaku murid saya itu? Oh iya. Hmm. Pertama, apa sih tujuannya kita itu apa namanya Bu Andayati? Apa sih tujuannya Bu Andayati itu ingin merubah sikap anak itu? Ya, ingin merubah perilaku murid saya. Ya. Hmm. Oh, ingin Jadi, merubah perilakunya. ya, Nah, menurut Bu Andayati, penilaian Bu Andayati terhadap perilaku anak itu gimana sih? apa ya? Kalau dinilai ya anak tersebut memiliki perilaku yang kurang baik. Dia itu punya karakter ingin menguasai temannya. Jadi temannya itu harus tunduk perintahnya gitu. Nah, saya ingin merubah perilaku anak tersebut. Soalnya apa ya Bu Zaid? Dengan perilaku tersebut, kelas saya itu tidak menyenangkan. Kalau ada kegiatan pembelajaran itu sepi, tidak hidup, anak-anak tidak ceria, kelihatannya biasanya senang, pembelajaran menyenangkan, ini tidak. Seperti mereka dihantui rasa takut seperti itu Bu Zaid. Oh, begitu ya Bu Andayati. Nah, Ya. bisa Bu Andayati ceritakan bagaimana sikap anak tersebut di dalam kelas sehingga anak tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap teman-temannya. Ya, gini Bu Zai. Ya itu anak itu memang punya perilaku seperti itu. Yang waktu itu 2 tahun yang lalu saya pernah mengajar dia di kelas 4. Waktu itu saya memegang 2 kelas, kelas 6 dengan kelas 4. Jadi waktu itu kekurangan guru, saya memegang 2 kelas. Nah, di kelas 4 perilaku anak tersebut juga menunjukkan hal yang sama seperti itu. Nah, waktu itu dia apa ya mengganggu temannya, bukan mengganggu sih, istilahnya dia itu dia dia waktu itu saya mencatat di depan kelas. Nah, salah satu temannya itu selesai duluan. Nah, anak itu mungkin marah karena dia tidak selesai. Waktu istirahat dia menghapus catatan temannya. Nah, setelah saya tanya-tanya ke teman-temannya, tidak ada yang mengaku. Nah, tapi saya coba menanyakan ke salah satu temannya, tapi dia meminta kepada saya kalau tolong Bu jangan bilang ke saya kalau saya yang bilang ke Bu Guru. Nah, dari itu saya menemukan jawaban siapa yang menghapus catatan salah satu murid saya. Nah, dari situ, dari informasi yang saya dapat, kemudian saya memanggil anak tersebut, saya tanya apa alasannya. Nah, setelah ketemu alasannya, dia tidak mau didahului temannya. Pokoknya dia harus duluan, harus selesai duluan, tidak boleh didului temannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya kasih arahan, kasih bimbingan, nah ada perubahan perilaku waktu di kelas 4. Itu terjadi di semester 1 kelas 4. Setelah saya semester 2, anak tersebut bagus perilakunya. Jadi konsisten dengan janjinya bahwa anak tersebut mau berubah. Nah, di kelas 6 ini muncul lagi perilaku seperti itu. Dia mengulanginya lagi, tapi tidak sampai menghapus lagi. Cuma apa ya?
dia kalau melihat temannya bisa menjawab pertanyaan, dia itu kayak marah. Saya perhatikan dari dia melihat temannya melirik itu, dia seperti menandakan dia tidak suka. Kalau temannya bisa menjawab, selesai duluan pekerjaannya itu dia tidak suka. Nah, sewaktu-waktu saya coba dengan mengajukan pertanyaan di awal pembelajaran. Saya ingin tahu apa benar prediksi saya bahwa anak ini perilakunya muncul lagi di kelas 4. Saya coba membuat pertanyaan untuk memancing siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tidak ada anak yang menjawab pertanyaan saya. Padahal yang pertanyaan yang saya ajukan itu mudah. Nah, kenapa kok seperti ini? Sampai saya itu mau marah. Masa pertanyaan mudah itu tidak bisa dijawab? Nah, akhirnya waktu istirahat saya panggil dua anak, tapi secara bergiliran. Anak yang pertama dia tidak mau mengaku, mungkin dia takut, mungkin diancam ya. Terus yang kedua, dia mau mengaku dengan alasan yang sama di kelas 4. Saya mau mengaku Bu, tapi tolong Bu Guru jangan sampai menyebutkan nama saya nanti. Ya. Nah, ternyata ya benar, mereka diancam. Kalau mereka itu jawab duluan atau selesai duluan, nanti dia tidak akan diajak berteman. Dia akan apa ya, istilahnya itu dibiarkan sendiri. Dia tidak diajak berteman dengan yang lain, tidak boleh. Teman-temannya yang lain itu tidak boleh berteman dengan dia seperti itu. Nah, itu Bu Zai. Yang saya ingin apa ya? Yang pertama merubah perilaku anak tersebut. Yang kedua, bagaimana saya harus menciptakan suasana kelas saya menjadi menyenangkan. Jadi anak di kelas itu belajar menyenangkan, bukan belajar dengan rasa takut. Seperti itu Bu Zai. Oh, dari kalau saya lihat dari cerita ya, dari kisahnya anak itu tadi yang sudah Bu Andayati ceritakan, ternyata di anak itu di apa ya, di jiwa yang anak di jiwa anak itu mungkin ada kecemburuan sosial kalau ada yang melebihi dari dirinya. Ya, Jadi, nah dari sana mungkin dia tidak suka dengan teman-temannya yang seperti itu. iya. Nah, Bu Andayati dari cerita Bu Andayati tadi ya, apa yang menjadi tantangan Bu Andayati di dalam merubah sikap anak tersebut? Tantangan yang saya harus hadapi ya Bu Zai, mungkin ya satu, kalau saya langsung menegur anak tersebut, mungkin besoknya anak tersebut tidak akan masuk. Nah, yang kedua, wali murid itu tidak terima kalau anaknya ditegur. Itu tantangan yang kedua. Tapi dari tantangan tersebut saya punya rencana Bu Zai. Rencana saya apa ya, melakukan restitusi. Itu rencana awal saya. Mungkin dengan restitusi apa ya, saya bisa menggali informasi dari anak tersebut mengapa perilakunya seperti itu. Begitu Bu Zai. Jadi apa namanya, langkah awal Bu Andayati untuk merubah sikap anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena tantangannya adalah orang tua wali murid yang juga tidak yang apa ya, mereka tuh tidak terima kalau anaknya disalahkan begitu ya. Ya, Ya, oke, siap. Nah, sekarang Bu Andayati dari tantangan tadi, kemudian dari kisah anak tadi ya, yang sempat mengganggu aktivitas belajar teman-temannya, kemudian aktivitas mengajar Bu Andayati juga. Nah, sebetulnya bukan mengganggu ya, tapi ini sudah salah satu kewajiban kita di dalam apa namanya, di dalam mendidik ya, di dalam mendidik anak-anak didik kita, karena selain kita mengajar, kita juga mendidik di dalamnya. Nah, di sana rencana apa ya, rencana apa yang akan Bu Andayati lakukan
untuk merubah sikap anak tersebut. Oh, iya. Mungkin selain segitiga restitusi tadi, mungkin ada terobosan lain ya, ada program lain yang lebih apa namanya, mungkin lebih efektif. Ya sebetulnya segitiga restitusi sih efektif, bagus, cuman mungkin lebih cepatnya gitu. Karena mengingat anak itu punya pengaruh besar di dalam kelas gitu. Rencana apa sih? Silakan, Dede. Kalau rencana ya Bu, rencana awal memang restitusi ya, rencana awal. Seumpama restitusi itu kurang berhasil, tapi saya yakin kalau restitusi itu yakin berhasil, tapi kita melihat sisi anunya dulu ya Bu Zai. Ya. Saya ingin rencana yang kedua yang akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan wali murid. Nah, mungkin dengan saya berkolaborasi dengan murid, saya bisa menggali informasi dari wali murid bagaimana perilaku anak tersebut di rumah, bisa bekerja sama dengan wali murid dengan memperhatikan tingkah lakunya, apa namanya, merubah perilaku anak. Karena kenapa? Di sekolah kita hanya beberapa jam kan, dari jam 7 sampai jam 12. Setelah itu banyak di rumah anak-anak. Jadi kolaborasi dengan wali murid itu sangat penting karena waktu anak di rumah lebih banyak, seperti itu Bu Zai. Dengan komunikasi dengan wali murid, mungkin saya akan menemukan solusi bagaimana cara saya mengubah perilaku anak tersebut. Mungkin ya dengan kerjasama itu. Selain di sekolah, di rumah juga ada bimbingan dari orang tua. Mungkin seperti itu Bu Zai. Baik. Nah, dari mungkin apa itu rencana-rencana yang Bu Andayati programkan ya, rencanakan itu sekarang apa yang jika nih Bapak, jika Bu Andayati ya, jika apa yang Bu Andayati lakukan itu tidak ada peningkatan atau tidak berhasil gitu. Umpama kalau memang tidak ada peningkatan ya Bu Zai, Ya. saya mungkin akan konsisten terus melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Dengan setiap hari memberikan perhatian lebih, komunikasi, seperti itu. Mungkin dengan konsisten menyampaikan setiap pagi itu keyakinan-keyakinan yang telah kita buat bersama. Misalnya dengan menghormati teman, menghargai teman, seperti itu. Berkolaborasi dengan teman. Mungkin itu yang akan konsisten setiap pagi saya ikrarkan sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, saya akan memberikan bimbingan, memberikan motivasi, bimbingan, terus mengingatkan terus terhadap anak tersebut. Mungkin dari restitusi yang saya lakukan, setelah restitusi saya lakukan, mungkin saya akan memberikan perhatian terus setiap hari, bimbingan setiap hari, motivasi, seperti itu Bu Zai. Itu mungkin yang saya akan lakukan. Kalau memang rencana-rencana yang saya lakukan itu, rencana-rencana yang harus saya lakukan itu tidak berhasil. Mungkin dengan konsisten seperti itu tadi. Baik, jadi itu yang akan Ibu Andayati lakukan jika tidak ada peningkatan atau tidak ada perubahan terhadap anak tersebut. Ya. Nah, sekarang Bu Andayati, pertanyaan terakhir nih dari saya. Sharing kita terakhir ya. Nah, komitmen apa yang akan Bu Andayati, artinya apa komitmen Bu Andayati untuk melaksanakan rencana tersebut gitu? Kalau komitmen saya ya Bu Zai, komitmen saya yang pertama yaitu konsisten melakukan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu konsisten dalam bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali murid. Terus yang ketiga yaitu konsisten dalam menerapkan keyakinan-keyakinan yang telah kita buat bersama.
Terus yang keempat apa ya? Menjadikan posisi kontrol saya sebagai manajer. Nah, jadi mungkin dengan kontrol saya sebagai manajer, mungkin bisa sedikit banyak merubah perilaku anak sehingga yang harapan-harapan saya untuk menciptakan kelas yang menyenangkan itu terwujud. Tidak, apalagi tujuan kita sebagai guru yaitu apa? Mendidik anak, merubah perilaku anak-anak yang tidak baik menjadi baik. Itu yang harus saya lakukan, harus komitmen dengan apa yang saya rencanakan seperti itu, Bu Zaid. Gitu ya. Jadi Ya. ya kita harus sadar dengan kewajiban kita sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajar, ya. Kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Ya, Akhirnya sharingnya pada malam hari ini, semoga apa yang menjadi harapan-harapan Bu Andayati dari cerita-cerita tadi itu tercapai, dan kalau Bu Andayati bisa bisa melaksanakan komitmennya dengan baik. Amin, amin. Kita sudahi Bu Andayati sesi kita, sharing kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.